kalau terbaik itu dengan cara matun, mekanis, atau mungkin penggunaan herbisida yang selektif. Setiap petani menginginkan bahwa tanaman padinya itu sahabat, tanam padinya itu bisa tumbuh dengan subur, ya sehat, juga menghasilkan banyak sekali hasilnya. Ya, kita tahu bahwa di awal tanam padi itu biasanya di bulan-bulan Januari Februari itu bisa menghasilkan sampai itu sahabat tani, bisa sampai 1,2 ton per boto 100 itu. Tapi kalau di musim gaduh seperti ini kelihatannya agak susah ya, karena dan itu sudah berpengalaman bertahun-tahun seperti itu. Biasanya didapati ya sekitar 7 sampai 8 kintal per boto 100 ya, dimana setiap 1 hektar itu luasnya adalah 750 boto atau 10.000 meter persegi. Sahabat tani semuanya, kita ingin tanamannya padi itu bagus, tentu dengan pemilihan varietas yang bagus, perawatan yang bagus. Perawatan itu meliputi pemupukannya, ya metode-metode pertanian yang digunakan, apakah pakai jajar legowo ataukah pakai sistem tanam pindah ataukah tebar langsung gitu ya. Kemudian juga pemupukannya ya dengan tepat waktu, tepat cara dan tepat metode serta jenisnya. Nah, seperti itu. Juga itu penyiangannya, apakah menggunakan menggunakan yang matun tradisional manual atau pakai mekanik ya, atau mekanis ya, pakai mesin itu atau pakai alat atau pakai pakai herbisida. Itu macam-macam caranya. Tentu termasuk pengelolaan airnya ya, tentu semua itu diharapkan hasilnya akan bisa maksimal. Namun ada hal-hal di luar kendali kita ya, misalnya seperti tadi malam curah hujan yang sangat tinggi sekali. Curah hujan yang sangat tinggi itu akhirnya terjadi genangan-genangan di ladang. Memang sawah itu memerlukan air, tapi airnya itu harus air yang proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jika terjadi genangan-genangan yang begitu masif, itu akan menjadi masalah gitu ya. Akan menjadi masalah ya, misalnya munculnya bibit hama-hama, kan disitu kan lembab. Kemudian juga itu akarnya itu bisa membusuk sehingga mengganggu penyerapan nutrisi ke tanaman padi itu. Apalagi sekarang ini fase-fase generatif. Lalu apa solusinya jika sudah seperti itu? Sahabat tani, solusi yang pertama itu adalah jika terjadi genangan-genangan di tanaman padi dan tanaman yang lainnya termasuk tanaman tebu ya, maka yang pertama itu adalah memperbaiki drainase atau saluran airnya ya. Usahakan jangan, kalau tergenang dalam waktu yang lama itu bisa menimbulkan penyakit. Pertama, kekurangan oksigen ya. Kemudian yang kedua itu adalah akarnya bisa membusuk dan itu mengganggu dari proses-proses dari sirkulasi yang ada di sekitar situ. Setelah yang pertama itu kan tadi drainase diperbaiki. Yang kedua itu jangan lupa pemilihan varietas ya. Kita prediksi di musim-musim hujan itu kita cari varietas yang memang itu adalah tahan rebah dan sebagainya. Itu penting sekali ya. Jangan sampai kita salah pilih varietas di musim hujan seperti ini, apalagi pemupukannya tidak seimbang, tidak proporsional, maka padi itu akan mudah untuk rebah dan itu bisa menimbulkan kerugian pada petani. Yang ketiga itu adalah metode pemupukannya ya. Metode pemupukannya itu harus yang seimbang ya, tepat cara, tepat waktu, tepat dosis dan tepat jenisnya. Tepat waktunya juga misalnya begini ya, kalau misalnya waktunya waktu hujan, kemudian ini di musim vegetatif ya, di awal-awal itu kan membutuhkan banyak nitrogen ya, itu penting sekali karena untuk pertumbuhan batang dan daun itu. Tapi kalau misalnya di musim hujan itu setidak-tidaknya itu dikurangilah porsi nitrogennya. Karena apa? Karena nanti bisa menyebabkan tanah padi itu bisa rebah. Dan yang penting adalah penyiangan tetap dilakukan, baik itu dengan cara matun, mekanis, atau mungkin penggunaan herbisida yang selektif, herbisida yang hanya menyasar dari gulma tapi tidak berdampak pada tanaman padi. Ya, saya kira itu teman-teman review pada pagi hari ini, semoga bisa memberikan manfaat ya. Solusi ketika curah hujan tinggi dan potensi menggenangi tanaman padi, itu solusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.